Apa yang terjadi jika kalian adalah seorang siswa pendiam, namun malah diculik oleh seorang gadis yandere yang sangat mencintai kalian? 司くん毎日会ってくれるからだけど司くん Cerita dari anime ini diawali oleh seorang gadis bernama Anzu yang sedang merasa bahagia karena game kesukaan yang sedang Anzu pesan sudah datang, di mana Anzu adalah seorang gamer yang sering menghabiskan waktunya dengan bermain game saja. Namun di suatu ketika Anzu sedang asik bermain game, seorang pria aneh bernama Riri pun muncul dari game tersebut dan mengatakan kalau dia akan mengubah kehidupan Anzu mulai detik ini. Dan walaupun awalnya Anzu menolak hal tersebut, namun Riri pun berkata kalau dia akan tetap mengubah kehidupan Anzu agar enggak membosankan. Beberapa jam kemudian, kedua orang tua Anzu pun berkata kalau mereka harus pergi ke luar negeri karena sang ayah punya banyak urusan kerja di luar sana. Oleh karena itu, kini Anzu harus menjaga rumah sampai orang tuanya kembali selama beberapa bulan ke depan. Mendengarkan hal itu, Anzu pun langsung menjadi sangat panik karena itu artinya Anzu gak akan bisa makan coklat buatan sang ibu lagi. Oleh karena itu, Anzu pun segera berlari ke arah toko terdekat demi mencari beberapa coklat di sana. Namun sialnya, semua toko yang Anzu kunjungi sudah kehabisan stok coklat mereka. Tapi ketika Anzu akan pulang dari toko coklat di sore hari, ia malah tak sengaja menabrak seorang pemuda tampan sampai ngebuat iPhone-nya menjadi rusak. Tapi dengan wajah yang santai, pemuda bernama Kazuki itu pun berkata kalau itu nggak apa-apa. Pada keesokan harinya, Anzu yang akan pergi ke sekolah mulai merasa bersalah dan kepikiran kepada pemuda kemarin. Tapi ketika Anzu akan menaiki kereta di pagi hari, ia malah terjatuh dan kembali bertemu lagi dengan Kazuki. Tapi ketika Anzu akan lanjut ke sekolah, Anzu gak sengaja melihat Kazuki menolak beberapa gadis yang mencoba untuk pacaran dengannya. Tak lama kemudian, datang lagi seorang gadis yang so asik yang bertanya bahwa kenapa HP Kazuki sangat sulit untuk dihubungi. Ketika mendengarkan hal itu, Anzu pun langsung merasa bersalah karena ialah yang sebenarnya sudah merusak ponsel Kazuki. Ketika sampai di sekolah, kita pun akan melihat Kazuki yang sangat populer sampai ngebuat salah satu teman Anzu bernama Saki menjadi penasaran dengan Kazuki. Tapi berbeda dengan Anzu, ia malah bodoh amat karena ia sedang merasa galau dengan kepergian kedua orang tuanya. Tapi di saat Anzu akan mengambil camilan di kulkas, ada seekor kecoak yang membuat Anzu menjadi kaget sampai lari dengan wajah yang sangat ketakutan. Tapi di saat Anzu sedang merasa galau di sebuah taman yang sepi, Kazuki nggak sengaja lewat dan melihat Anzu di sana. Ketika melihat seorang gadis yang keluar pada malam hari, Kazuki yang baik hati segera mengajak Anzu untuk pulang sebelum hari semakin larut. Dan walaupun awalnya Anzu menolak, namun Kazuki berhasil meyakinkan Anzu jika Kazuki adalah cowok yang baik dan tidak akan berbuat hal aneh kepada Anzu. Ketika sampai di rumah Anzu, Anzu pun langsung merasa sangat canggung karena ada seorang cowok tampan di rumahnya. Kemudian Anzu pun menjelaskan jika dia sedang merasa takut dengan beberapa kecoak yang ada di rumahnya. Mendengarkan hal itu, Kazuki yang baik hati pun berkata kalau dia akan segera membantu Anzu untuk mengusir kecoak-kecoak tersebut. Dan bahkan saat ini, Kazuki berkata jika Anzu gak perlu merasa khawatir dan bersalah karena sudah menghancurkan iPhone Kazuki. Lagi pula, Kazuki memang sudah ingin membeli iPhone yang baru. Akan tetapi, di saat Kazuki akan mencari kecoa tersebut, Anzu yang kaget dengan kecoa malah gak sengaja terjatuh di hadapan Kazuki. Singkatnya, setelah berhasil mengusir kecoa tersebut, Kazuki yang sudah ngantuk pun memutuskan untuk segera pulang. Akan tetapi... Melihat berita badai hujan yang sedang terjadi dengan sangat dahsyat, Anzu yang gak tega harus mengizinkan Kazuki untuk menginap di rumahnya. Dan karena hujan semakin dingin, Anzu yang lapar pun memutuskan untuk ngebuat sup miso. Tapi tak lama kemudian, Riri pun kembali muncul dan berkata jika rencananya sudah berhasil. Di mana berkat kekuatan sihir yang Riri miliki, Riri bisa mendatangkan badai agar membuat Kazuki terpaksa menginap di rumah Anzu. Tapi setelah beberapa jam berlalu, hujan pun gak kunjung mereda yang membuat Kazuki
Kazuki menjadi sangat khawatir dengan kondisi apartemennya. Setelah itu, Kazuki yang merasa kering meminta izin kepada Anzu untuk mandi sebentar. Lalu untuk menghabiskan waktu, Anzu pun segera mengajak Kazuki untuk bermain game Monopoly. Siapa tahu bisa menghilangkan rasa bosan mereka. Dan ketika hari semakin larut malam, Kazuki pun segera membuat makan malam untuk Anzu sebagai rasa terima kasih karena Anzu sudah mengizinkannya menginap selama semalam. Akan tetapi, ketika Kazuki baru saja selesai mencuci piring, Anzu rupanya sudah molor di depan TV. Lalu, ketika Anzu terbangun di pagi hari, ia pun menjadi sangat terkejut ketika tahu kalau Kazuki sudah tidur bersamanya. Dan karena hari sudah semakin cerah, Kazuki memutuskan untuk pulang saja dan bersekolah seperti biasa. Namun ketika Kazuki pulang di apartemennya, apartemen Kazuki ternyata sudah terkena banjir bandang akibat kebocoran yang terjadi di sana. Dan karena hal itu, Kazuki pun harus meminta izin selama beberapa hari sampai kamarnya kembali pulih lagi. Dan sebelum berpisah dengan Anzu yang akan pergi ke sekolah, Kazuki pun segera meminta nomor Anzu. Siapa tahu Kazuki akan membutuhkannya suatu hari nanti. Thank you. Kemudian Kazuki pun segera melapor kepada sang bos apartemen serta mencuci semua baju yang telah basah kuyup akibat banjir. Sedangkan di lain sisi, Anzu yang akan makan siang bersama dengan temannya malah mendapatkan telepon dari Kazuki yang saat ini sudah membeli iPhone baru. Dan Kazuki pun berkata kalau ia ingin bertemu dengan Anzu pada sore hari nanti. Sementara di lain tempat, kita pun akan melihat dua gadis cantik yang sedang merasa khawatir dengan kondisi Kazuki saat ini. Tapi ketika melihat Anzu yang baru saja menelpon dengan Kazuki, di sore hari, Kazuki yang sedang menunggu Anzu di sebuah kafe menjadi sangat kesal dan terkejut karena Anzu malah datang dengan dua siswa cantik yang selalu caper kepada Kazuki. Dan karena merasa kesal, Kazuki segera mengajak Anzu ke sebuah taman saja dan melakukan sebuah negosiasi dengan Anzu, di mana Kazuki saat ini ingin tinggal di rumah Anzu selama 2 bulan. Karena saat ini pihak apartemen membutuhkan 2 bulan untuk bisa memperbaiki kamar Kazuki seperti semula lagi. Dan ketika melihat Anzu yang sangat syok, Kazuki pun langsung ngebuat sebuah permohonan di mana jika Anzu mengizinkannya untuk tinggal, maka Kazuki akan membuat sarapan setiap hari, bahkan membasmi semua kecoak yang ada pada rumah Anzu. Dan karena Anzu sangat membutuhkan dua hal tersebut, ia pun akhirnya menerima tawaran itu. Lalu pada keesokan harinya, Kazuki pun segera membuatkan sarapan kepada Anzu untuk menepati janji yang sudah ia katakan. Tapi ketika Anzu akan sarapan di pagi hari, dari arah luar datanglah seorang pemuda yang ingin bertemu dengan Anzu. Namun saat dibuka, ternyata pemuda itu adalah Junta yang merupakan teman masa kecil Anzu. Namun karena udah nggak bertemu sejak 10 tahun yang lalu, ngebuat Anzu sedikit lupa dengan wajah Junta. Akan tetapi, dan agar salah paham gak terjadi, Anzu pun segera menjelaskan kepada Junta jika rumah Kazuki sedang terkena banjir yang membuat Kazuki harus menginap sementara di rumah Anzu. Lalu ketika pergi ke sekolah bersama, Junta segera kembali bertanya tentang teman Anzu tadi. Dan Anzu pun menjawab jika pemuda tampan tadi adalah Kazuki yang baru saja berteman dengan Anzu. Tapi secara tiba-tiba, sebuah angin besar pun lewat sampai ngebuat rambut Anzu menjadi berantakan. Ngelihat hal itu, Junta pula langsung ngebantu Anzu untuk merapikan rambutnya. Sementara di lain sisi, Kazuki yang sedang pulang bersama dengan temannya menjadi sangat kesal ketika Nami malah datang untuk meminta nomor barunya. Tapi ketika melihat Kazuki yang menolak Nami, membuat Oda pun langsung merasa kasihan dan bertanya bahwa kenapa Kazuki nggak memberikan nomornya aja. Sementara di lain tempat, Junta pun masih merasa overthinking ketika kembali mengingat Kazuki yang sedang tinggal bersama Anzu saat ini. Ya karena selama ini, Junta sebenarnya memiliki perasaan kepada Anzu bahkan sejak mereka masih kecil. Dan sesuai janji yang sudah ia katakan, Kazuki pun segera membawakan makan siang kepada Anzu, bahkan mengajak Anzu untuk makan siang bersama di taman. Melihat hal itu, Oda pun langsung merasa iri ketika melihat makan siang Anzu dan Junta yang sangatlah nikmat. Namun tanpa mereka sadari, jika sedari tadi, Nami sedang memperhatikan mereka dengan wajah yang sangat kesal dan iri. Di saat hari semakin siang, Junta yang ingin mencari Anzu malah tak sengaja bertemu dengan Kazuki yang juga sedang mencari Anzu sedari tadi. Dan
Dan rupanya saat ini, Nami sedang menahan Anzu karena ia ingin meminta nomor dari Kazuki yang baru. Tapi Anzu pun langsung menolak tawaran itu karena Anzu gak berhak untuk memberikannya kepada Nami. Tapi ketika pertengkaran akan terjadi, datanglah seorang gadis aneh yang mengaku sebagai adik Anzu. Namun ketika melihat lambang bintang pada tasnya, Anzu pun langsung sadar jika gadis itu adalah Riri, yaitu sang pria aneh yang sedang menyamar menjadi manusia. Pada suatu hari, Junta pun memutuskan untuk datang ke rumah Anzu dan mengajak mereka untuk makan siang bersama, memakan makanan buatan sang ibu. Namun setiap kali melihat wajah Kazuki yang tampan, Junta pun menjadi sangat overthinking dan khawatir, takut jika Anzu akan jatuh cinta kepada Kazuki. Namun ketika Junta pulang di malam itu, Kazuki pun lantas berkata jika itu merupakan malam terbaik yang pernah ia rasakan. Karena sudah selama 2 tahun ini, Kazuki nggak pernah makan bersama seperti itu. Lalu keesokan harinya, Anzu pun segera berangkat ke sekolah bersama Kazuki. Tapi ketika melihat Anzu yang pergi dengan Kazuki, langsung membuat semua orang mengira jika Kazuki mungkin sedang berpacaran dengan Anzu. Tapi Anzu pun langsung membantahnya dan berkata jika mereka hanya sebatas teman aja. Singkat cerita, ketika Junta pulang dari latihan di sore hari, sang ibu pun segera menyuruh Junta untuk kembali mengantarkan makanan kepada Kazuki. Sedangkan di lain sisi, Anzu yang baru saja terbangun di waktu maghrib, tak sengaja mendengarkan sebuah suara aneh yang rupanya berasal dari seorang maling yang sedang mencuri bajunya. Sementara di bawah, Junta yang baru saja sampai di rumah Anzu langsung menjadi kaget saat melihat seorang pria yang keluar dari rumah Anzu. Dan saat tahu jika orang itu adalah maling, Junta pun segera mengeluarkan skill atlet miliknya dan berhasil menangkap maling licik tersebut. Tapi walaupun rambut Anzu berantakan sehabis mengejar maling, namun Junta pun tetap mengatakan jika Anzu sangatlah cantik di malam itu. Tapi di saat yang sama, datanglah Kazuki yang baru saja pulang dari tempat kerja. Akan tetapi, ketika mereka akan pulang bersama di malam itu, Junta pun berkata jika sang ibu meminta Junta untuk tinggal bersama Anzu saja. Karena semenjak kejadian maling tadi, ibu Junta menjadi sangat khawatir dengan keadaan Anzu. Dan karena Anzu gak bisa nolak permintaan dari ibu Junta, Anzu pun terpaksa harus menurutinya. Kemudian Anzu pun segera mengantar Junta di kamar sang ayah. Ya karena Junta gak ingin satu kamar dengan Kazuki yang merupakan saingannya. Lalu untuk mendapatkan uang bulanan, Anzu pun memutuskan untuk bekerja sampingan agar tidak menjadi beban kepada orang tuanya yang saat ini sedang lagi banyak urusan di luar negeri. Tapi di suatu pagi, kedua teman Junta pun menjadi sangat terkejut dengan bekal yang dibawa oleh Junta pada pagi itu. Seakan bekal itu dibuat oleh pacar yang sangatlah cantik, yang padahal sebenarnya bekal itu dibuat oleh Kazuki dan juga Anzu. Namun di siang hari, karena musim panas sebentar lagi akan tiba, Kazuki mengatakan jika Anzu harus mengantarnya ke toko baju. Tapi ketika melihat Anzu yang mengganti pakaiannya, langsung ngebuat Kazuki menjadi terdiam dengan kecantikan Anzu. Dan ketika sampai di toko baju, mereka pun mulai mencari setiap baju yang dibutuhkan untuk persiapan musim panas nanti. Namun ketika Anzu sedang pergi ke toilet untuk sementara waktu, secara tiba-tiba Kazuki pun malah merasa takut dengan para gadis yang mencoba memperhatikannya. Di mana semua pandangan dari gadis yang ada di sana seakan membuat Kazuki teringat dengan seseorang yang sangat ia takuti. Tapi untungnya Anzu pun kembali datang yang lantas ngebuat Kazuki kembali tenang. Tapi di keesokan harinya, Anzu yang pergi ke sekolah hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil Bugatti. Kemudian, dari dalam mobil itu, muncullah seorang pemuda tampan bernama Hijiri yang segera mengajak Anzu untuk naik ke mobilnya. Di mana sebagai permintaan maaf atas kejadian tadi, pemuda bernama Hijiri ini pun segera mengatakan jika ia akan mengantar Anzu ke sekolah agar Anzu nggak perlu berlari lagi. Namun anehnya, pada keesokan hari, Anzu pun malah diajak kencan oleh Hijiri. Karena semenjak pertemuan mereka kemarin, Hijiri rupanya menjadi sangat tertarik kepada Anzu. Di mana Hijiri bahkan memberikan banyak hadiah untuk Anzu sebagai permintaan atas kejadian kemarin.
Tapi karena sikap Hijiri yang sangat arogan dan sok ganteng, langsung membuat Anzu menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Hijiri aja. Bahkan di keesokan harinya, Anzu segera membawa pulang semua barang yang Hijiri beli kepadanya. Tapi bukannya kena mental dengan sikap Anzu, Hijiri malah semakin penasaran dengan Anzu karena Anzu merupakan gadis pertama yang pernah menolak dirinya. Tapi sial, ketika Anzu sudah niat baik dan mengajak Hijiri mampir ke rumahnya, Hijiri malah kembali arogan dan berkata jika rumah Anzu sangatlah kecil. Mendengarkan hal itu, Anzu yang kesal segera mengusir Hijiri dan berkata bahwa jika Hijiri ingin tetap bertemu dengan Anzu, maka Hijiri harus bisa menghasilkan uang sendiri dulu. Tapi siapa sangka pada keesokan harinya Hijiri pun langsung menepati janjinya, di mana dia malah bekerja di tempat kerja Anzu karena ia ingin membuktikan jika dia juga bisa mencari uang sendiri tanpa meminta dari kedua orang tuanya yang sangat kaya raya. Namun di saat Anzu akan pulang di malam hari, datanglah sang penjaga Hijiri yang langsung berterima kasih kepada Anzu karena sudah membuat Hijiri berubah secara drastis, di mana berkat perkataan Anzu yang apa adanya berhasil membuat Hijiri mau berusaha sendiri untuk mendapatkan uang tanpa meminta uang dari kedua orang tuanya. Lalu di suatu hari, Anzu yang baru saja pulang menerima gaji bulanan malah digoda oleh beberapa preman pasar yang ingin menggodanya. Tapi untung saja, datanglah seorang wanita cantik yang langsung mengusir semua preman culun itu. Tapi pada saat yang sama, Kazuki juga datang karena nggak sengaja melihat mereka di sana. Dan saat Kazuki datang, wanita itu pun langsung menjelaskan kalau dia merupakan kakak Kazuki. Kemudian saat mampir ke rumah Anzu, Arisa pun segera berterima kasih sebanyak mungkin karena Anzu sudah memberikan tempat tinggal yang layak kepada adiknya. Tapi setelah itu, Anzu pun kembali bertanya bahwa kenapa Kazuki mutusin untuk tinggal sendirian. Mendengarkan hal itu, Arisa pun hanya bisa menjawab jika ayah Kazuki adalah orang yang sangat jahat sampai membuat Kazuki nggak betah dan mutusin untuk pindah aja. Dan setelah bercerita banyak di hari itu, Arisa yang akan pulang langsung memberikan sebuah pujian kepada Kazuki karena saat ini Kazuki sudah berhasil mendapatkan seorang teman cewek yang sangatlah baik kepadanya. Dan saat Kazuki kembali, ia pun langsung berterima kasih kepada Anzu karena sudah menyambut Arisa dengan sangat ramah. Namun pada suatu ketika, Anzu yang akan pulang dari sekolah dihampiri oleh kedua teman lamanya yang mengajak Anzu duduk di kafe. Namun kemudian mereka pun mengatakan sebuah fakta kepada Anzu jika Junta adalah Tonta, yaitu seorang anak gendut yang pernah menyukai Anzu sewaktu dulu. Mendengarkan hal itu, Anzu pun gak nyangka jika Junta adalah Tonta, si anak gendut yang pernah menjadi teman sejati Anzu sewaktu masih kecil. Tapi nggak lama kemudian datanglah Junta yang datang untuk menjemput Anzu di sana. Namun di tengah jalan yang sepi, Anzu pun mulai memikirkan bahwa apakah Junta masih suka dengan Anzu seperti dulu. Hingga pada keesokan harinya, semua teman lama Anzu mutusin untuk melakukan reuni setelah 10 tahun lamanya. Awalnya, reuni tersebut pun berjalan dengan penuh canda tawa. Tapi ketika Junta hadir pada siang hari, salah satu pemuda bernama Ryu malah menjadi sangat kesal dengan Junta karena ia pikir jika Junta yang sudah berubah saat ini mungkin sudah merasa sombong dan superior dibanding mereka semua. Melihat Ryu yang meninggalkan mereka, Anzu pun segera mengejarnya lalu menceramahi Ryu supaya mau damai aja dengan Junta. Tapi di esok malam, ketika Anzu akan pulang bekerja bersama Kazuki dan Junta, ia pun tak sengaja bertemu dengan Saki, yaitu sahabat Anzu. Dan agar gak salah paham, Anzu pun segera mengajak Saki ke rumahnya dan menjelaskan semua kepada Saki, di mana kedua cowok ini hanyalah numpang tinggal di rumah Anzu aja. Namun ternyata alasan Saki keluar pada malam itu adalah karena Saki sedang diusir oleh abangnya yang lagi ngebuat pesta di rumahnya. Dan kemudian kita pun akan melihat sedikit masa lalu Saki, di mana sejak dulu Saki selalu digoda oleh beberapa cowok di sekitarnya.
Bahkan salah satu senior kelas Saki sampai iri kepada Saki. Namun di tengah kehidupan Saki yang seperti itu, datanglah Anzu yang selalu ada untuk Saki dan selalu membuat Saki menjadi jauh lebih baik. Tapi di suatu ketika, Saki pun terpaksa harus menjalani hubungan cinta dengan seorang senior bernama Mori yang sangat menyukai Saki sedari dulu. Namun anehnya, pada suatu ketika, senior bernama Mori itu malah mengajak Saki ke rumahnya untuk melakukan skibidi. どうして？ああ。来るってことは、そういうのを。 Dan ketika mendengarkan perbuatan Mori kepada Saki, Anzu yang marah dan kesal segera menghampiri Mori dan menyuruh Mori untuk menjauhi Saki. Kembali pada masa kini, di mana karena musim panas akan tiba, Riri pun segera mengajak mereka semua untuk datang ke festival kembang api. Lalu ketika sampai di sana, mereka pun segera mengambil momen sebanyak mungkin untuk bisa diisi pada story Instagram. Bahkan pada festival itu, Anzu dan juga Saki nggak sengaja bertemu dengan teman lama mereka di sana. Tapi di tengah suasana yang sedang indah itu, di lain tempat, kita pun akan melihat seorang gadis cantik yang sedang memantau Kazuki dari media sosial. 浴衣姿見せようよ。 Pada suatu hari, Anzu pun terpaksa harus kembali berkencan dengan Hijiri karena Hijiri sudah mendapatkan gaji pertama setelah bekerja selama 1 bulan penuh. Di mana Hijiri rupanya masih ingat dengan perkataan Anzu beberapa waktu yang lalu yang menyuruh Hijiri untuk mencari uang sendiri jika mau bermain atau kencan dengan Anzu. Tapi ketika Anzu akan pulang di sore hari, muncullah seorang wanita cantik yang menahan Anzu di sebuah jembatan. Lalu dia pun berkata jika dia merupakan pacar lama Kazuki. 今ずっとお付き合いさせてもらう。 Kemudian wanita bernama Yuka itu pun berkata jika saat ini dia sedang merasa kesal dengan semua orang yang seakan menjauhkan Yuka dari Kazuki. Tapi ketika mendengarkan perkataan Yuka, Anzu pun langsung merasakan sebuah aura aneh yang ada pada diri Yuka. Namun di saat yang sama, Kazuki pun gak sengaja lewat dan langsung menjadi ketakutan saat melihat Yuka di sana. Tapi di saat Yuka akan mendekati Kazuki, Anzu pun segera menahannya lalu mengajak Kazuki untuk segera masuk ke dalam rumah. Setelah menunggu Yuka pergi, Kazuki pun lantas menceritakan masa lalunya kalau gadis yang mengaku sebagai pacar Kazuki tersebut sudah mengajar Kazuki sedari lama. Di mana dulu, ketika Kazuki sedang pulang sekolah bersama dengan kedua temannya, mereka nggak sengaja melihat Yuka yang terjatuh, lalu segera membantunya. Tapi semenjak di hari itu, Yuka pun selalu muncul untuk memperhatikan Kazuki dari kejauhan, sampai ngebuat kedua teman Kazuki merasa ngeri dengan perbuatan Yuka. Sampai di suatu hari, Kazuki pun mulai mendapatkan banyak paket dari seseorang misterius yang mengatasnamakan keluarga mereka. Tapi kala itu, Arisa pun berkata jika dia udah gak pernah pesan pakai sejak lama. Mendengarkan perkataan Arisa, Kazuki pun langsung sadar jika itu pasti merupakan kiriman dari Yuka. Namun ketika Arisa akan melaporkan hal itu kepada polisi, sang ayah pun malah menyalahkan Kazuki karena ia mengira jika Kazuki memang sengaja berhubungan dengan wanita semacam itu. Hingga di suatu ketika, Kazuki yang akan berangkat ke sekolah kembali bertemu dengan Yuka yang saat ini ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Tapi Kazuki yang takut segera kabur dan memutuskan untuk mencoba menjauhi Yuka. Tapi Yuka pun gak pernah menyerah, di mana dia bahkan sampai membius Kazuki untuk bisa melakukan hal aneh dan skibidi kepada Kazuki. 司くん、とりあえず毎日会ってくれるから。司くん。 Di suatu ketika, sang ayah pun malah menampar Kazuki karena ada sebuah gosip yang tersebar kalau Kazuki sudah melakukan skibidi dengan Yuka. Muak dengan perbuatan Yuka, Arisa pun langsung menghajar Yuka di saat Yuka akan kembali mendekati adiknya. Dan karena semua itu, Kazuki pun sampai memutuskan untuk pindah kota demi memulai kehidupan yang baru. Dan karena hal itulah yang ngebuat Kazuki sampai menolak semua cewek yang pernah mendekatinya, bahkan sampai menjauhi semua cewek di tempat umum. Karena Kazuki memiliki rasa takut jika Yuka akan kembali melacak keberadaannya. Mendengarkan cerita itu, Anzu pun langsung segera memeluk Kazuki, mengatakan jika ia akan selalu ada untuk Kazuki. Kemudian, dengan mengumpulkan semua orang yang ada,
karena takutnya Yuka akan rela melakukan apapun demi bisa bertemu kembali dengan Kazuki. Sementara di lain sisi, Yuka pun semakin merasa kesal dan bahkan memarahi ibunya sendiri yang menyuruhnya untuk berhenti mendekati Kazuki. 新しい女が司くんの周りうろ邪魔だな。 Tapi ketika Anzu sedang bekerja seperti biasa, Hijiri pun merasa jika wajah Anzu terlihat lebih cemas dari biasanya. Tapi karena gak ingin membuat Hijiri khawatir, Anzu pun hanya bisa menyembunyikan apa yang sedang membuatnya merasa cemas. Namun 1 jam kemudian, bos Anzu pun berkata kepada Hijiri jika Anzu sudah melupakan ponselnya. Dan pada waktu yang sama, datanglah Saki dan juga si abang yang berkata jika Anzu belum pulang di malam itu. Sementara di lain sisi, Anzu rupanya sedang ditahan oleh beberapa preman yang berniat untuk menghabisi Anzu di malam itu. Tapi untung aja, Junta pun berhasil datang tepat waktu dan juga Ryu pun langsung menghajar mereka. Bahkan Hijiri dan juga Abang Saki pun ikut datang untuk mengamankan kedua preman itu. Lalu kedua preman itu pun menjelaskan jika mereka dikirim oleh seorang wanita gila untuk menghabisi Anzu. Setelah kejadian itu, Kazuki pun menjadi sangat merasa bersalah karena nggak ada di sana saat Anzu dalam bahaya. Tapi Anzu pun lantas menahan Kazuki dan berkata jika Kazuki harus tetap berada di rumah saja. Namun di malam hari, ketika Riri akan mengajak Anzu untuk bermain seperti biasa, Anzu yang sedang merasa kesal malah membuang tongkat sihir Riri, yang membuat Riri gak bisa menggunakan sihir untuk beberapa hari ke depan. Di lain sisi, Junta pun berkata kepada Kazuki jika ia harus melakukan sesuatu agar Anzu tidak menjadi incaran dari Yuka lagi, karena sejak masih kecil Junta begitu sayang dan sangat mencintai Anzu. Hingga pada keesokan harinya, Anzu yang baru saja selesai bekerja memutuskan untuk pamit duluan sebelum hari menjadi semakin malam. Tapi ketika baru saja keluar dari toko, Yuka pun langsung menyambut Anzu dengan wajah yang sangat datar. 渡したいものが Di tempat lain, Riri dan juga semua teman-temannya sedang berusaha mencari Anzu yang belum pulang sedari tadi. Merasa jika Anzu dalam bahaya, semua orang yang panik pun segera melakukan pencarian terhadap Anzu. Dan untung saja, di saat Anzu akan segera dihabisi, Kazuki pun gak sengaja melihat Anzu bersama Yuka di sana. Namun karena udah muak dengan perbuatan Yuka selama ini, Kazuki yang kesal. なんで Tapi seakan udah gila dengan Kazuki, Yuka pun malah semakin senang saat dimarahi oleh Kazuki. Melihat Yuka yang semakin gila, Anzu pun lantas angkat bicara dan menceramai Yuka untuk berhenti mengejar Kazuki. Dan setelah kejadian itu, kedua orang tua Kazuki pun langsung datang untuk mengajak Kazuki pulang. Namun, ketika melihat wajah Kazuki yang sangat tertekan, Anzu pun langsung menahan tangan Kazuki dan meninggalkan kedua orang tuanya. Tapi ketika pulang ke rumah, Kazuki pun langsung memeluk Anzu karena ternyata dia sudah jatuh cinta dengan Anzu. Dimana sejak pertama kali bertemu dengan Anzu, Kazuki pun merasa jika Anzu adalah seorang gadis yang unik karena dia nggak tertarik dengan wajah Kazuki. Berbeda dengan para gadis lainnya yang hanya melihat Kazuki lewat fisik aja. 大切な存在になるなんて Namun di lain sisi, ketika Yuka sedang ditahan oleh rumah sakit jiwa, datanglah Riri yang mengatakan jika ia akan menghapus semua ingatan Yuka. Namun semenjak kejadian itu, Anzu pun merasa jika Riri udah gak pernah muncul lagi. Dan karena saat ini kedua orang tua Anzu sudah pulang, membuat Kazuki dan Junta pun harus tidur bersama. Tapi di malam itu, Kazuki pun lantas mengatakan sesuatu kepada Junta, di mana dia akan bersaing dengan Junta untuk bisa mendapatkan Anzu. Ya karena saat ini, Kazuki yang cool sudah jatuh cinta kepada Anzu. Lalu setelah semua masalah itu selesai, kini kehidupan Anzu pun kembali seperti semula lagi karena Yuka sudah ditahan oleh pihak rumah sakit jiwa.